Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing mengenai dua amalan magnet uang, sahabat. Maksudnya dengan dua amalan ini kita bisa memanggil uang dengan uang yang lainnya, sahabat. Dan ini bukan bercanda, sahabat, ya, atau bukan bergurau. Karena ini ajaran dari para ulama yang memang diperuntukkan bagi kita yang menginginkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah, sahabat. Nah, apa sajakah amalannya? Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebelumnya yang perlu kita ketahui, uang ini adalah energi, sahabat. Baik uang yang dicetak dalam cetakan kertas ataupun uang pada zaman dahulu yang dari dinar dan dirham, dari emas langsung, sahabat, maka tetap uang ini adalah energi, sahabat. Karena kita ketahui ketika hal ini adalah energi, maka tentunya akan dapat mengundang energi-energi yang lain, sahabat. Dan kalau kita pelajari ilmu positif, ilmu law of attraction itu, sahabat, bahwasanya setiap energi itu akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sahabat. Energi positif dengan energi positif, energi negatif dengan energi negatif. Nah, energi dari uang ini, sahabat, ternyata juga akan bisa memanggil energi-energi yang lainnya kalau kita berdoa dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena itu, di sini setidaknya saya akan sharing dua amalan pengundang uang, khusus uang ini, sahabat, ya. Nah, apabila kita melakukan dua hal ini atau salah satunya misalkan, maka uang akan datang pada kita, sahabat, tentunya barokah doa yang diajarkan oleh para ulama ini. Baik, langsung saja untuk menyikat waktu agar tidak bertele-tele, sahabat. Amalan yang pertama ini saya ambil dari kitab I'anatut Talibin, sahabat. Jadi sebelumnya saya bacakan dulu. Di sini ada salah seorang sufi besar yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karohi yang mengatakan dalam kitab I'anatut Talibin ini, sahabat, saya bacakan. Man qara'a maulidur rasul, barang siapa yang membaca maulid, maksudnya yang membaca sholawat ini, sahabat, ya, sallallahu alaihi wasallam, ala darahima maskukatan, pada uang yang dicetak, fiddatan kanat au dhahaban, baik uang tersebut berupa uang emas ataupun uang dari tembaga, sahabatnya. Kemudian wa khalatatil kaddarahimu, kemudian meletakkan orang tersebut atau diletakkan uang tersebut ma'adarahima ukhra, dengan uang-uang yang lain, waqa'at fihal barakah, maka akan terkandung barokah di dalamnya, wala yaftaqiru sahibuha, dan tidak akan fakir pemiliknya, maksudnya orang yang memiliki uang tadi tersebut, wala tafragu yadahu, dan tidak akan kosong tangannya, bi barakati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya pembacaan maulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Ma'ruf Al-Karohi di sini, sahabat, kalau kita menyiapkan uang ketika hendak membacakan maulid Nabi, ya, misalkan di tempat kita diadakan pembacaan maulid Rasul berupa Al-Barzanji atau dibak-dibak yang lain atau Simtud Doror misalkan, sahabat, ketika akan membacakan maulid seperti itu, kemudian kita siapkan uang apapun itu, sahabatnya, di sini disebutkan fiddatan kanat atau dhahaban kanat, misalkan, baik uang itu dari tembaga ataupun uang dari emas misalkan, ataupun uang kertas seperti saat sekarang ini, sahabat, misalkan, diletakkan di depannya di pembacaan maulid ini, sahabat. Kemudian uang ini
kumpulkan dengan uang-uang kita yang lain sahabat, dalam artian tidak dibeli-belikan, maka akan terkandung barokah di dalamnya, kata Syekh Ma'ruf Al-Karohi ini sahabat. Dan tidak akan fakir pemiliknya selama uang ini masih ada sahabat. Bahkan disebutkan tadi, tidak akan kosong tangan orang yang memiliki uang yang dibacakan maulid tadi itu sahabat, selama uang tersebut masih tersimpan di dalam dompet atau di tempat kita menyimpan uang-uang yang lain sahabat. Yang intinya uang ini akan memanggil uang-uang yang lain selama uang ini masih ada sahabat. Karena itu kalau kita biasanya melihat pembacaan maulid Nabi ketika bulan maulid, banyak para kiai-kiai kita, habaib kita yang melempar uang kepada jemaah, memberikan uang kepada jemaah. Nah, ternyata sahabat, dasarnya itu ini sahabat. Uang yang mereka berikan bukan uang sembarangan, melainkan uang barokah yang akan memanggil uang-uang yang lainnya juga sahabat. Karena itu, ini bukan amalan yang abal-abal, melainkan memang diterangkan oleh para ulama-ulama terdahulu dan dipraktikkan oleh para mubalik kita, para guru-guru kita di era sekarang ini sahabat. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, ini amalan yang lebih khusus lagi sahabat, karena ini diijazahkan langsung oleh guru saya, dan insya Allah ini akan sangat jarang sekali sahabat, walaupun ada beberapa yang mengetahuinya mungkin. Nah, amalan yang kedua ini sahabat, lebih tepatnya adalah amalan doa yang ditulis pada sebuah uang kertas sahabat. Jadi pertama, kita harus mencari uang kertas, nominalnya terserah berapapun, semakin besar semakin bagus. Begitulah ijazah dari guru saya ini sahabat. Kemudian cari uang yang angka akhirnya itu sama sahabat, yang 3 angka terakhir itu sama. Misalkan 4 semua, misalkan 3 semua, 1 semua. Yang penting 3 angka terakhirnya itu sama sahabat. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau kita sudah menemukan uang yang 3 angka terakhirnya itu sama sahabat, maka tulislah doa yang bunyinya seperti ini sahabat. Ya Rabbi ajil bil fulus. Ya Rabbi ajil bil fulus. Tulis doa ini di atas uang kertas tadi itu yang nominal angka terakhir itu sama sahabat. Tulislah secara ganjil. Jadi bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 11 kali, atau 21 kali. Kalau tulisan kita semakin besar, maka otomatis semakin kecil, semakin sedikit jumlahnya sahabat yang bisa kita tulis. Makanya ditulis berapa kali saja, yang terpenting ganjil sahabat ya. Bisa 3, 7, 11, 21 dan seterusnya. Setelah itu simpan uang ini sahabat, atau gabungkan dengan uang-uang yang lain sahabat. Bisa ditaruh di dompet atau ditaruh di tempat penyimpanan uang kita. Kalau ada yang punya brankas misalkan, taruh di dalam brankas. Maka insya Allah sahabat, ijazah dari guru saya ini, selama kita menyimpan uang ini, maka tidak akan habis uang kita sahabat, malah akan terus bertambah karena terkandung barokah di dalamnya. Kalau kita lihat pembahasan barokah di video saya sebelumnya, barokah itu ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan yang lain. Uang itu baik sahabat. Kalau tidak punya uang justru tidak baik, kan seperti itu. Uang itu baik, dan uang ini akan menjadi barokah kalau menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena itu sahabat, 2 amalan uang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pencari rezeki yang halal melimpah tapi barokah. Maka insya Allah ini akan sangat membantu sahabat. Karena tidak jarang banyak orang yang kekayaannya melimpah, tapi karena tidak barokah sehingga na'udzubillah tidak bisa menikmati karunia berupa harta ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sharing saya pada kesempatan kali ini mengenai 2 amalan pemanggil uang atau pengundang uang dengan uang juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat mengamalkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.